Jawabannya mungkin enggak. Tapi pajak itu ya kayak orang-orang misalnya mereka berkumpul, lantas ketika mereka berkumpul tentu saja mereka buat sebuah pemerintahan. Peradaban kan mulainya dari seperti itu ya. Lalu terus kemudian ketika mereka berkumpul, mereka menunjuk orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk menjadi pemerintah atau untuk menjadi governor di antara mereka, orang yang mengatur di antara mereka, ya maka mereka memberikan orang itu sebuah kekuasaan dan sekaligus iuran lah untuk ngatur mereka. Ya gampangnya begini misalnya. Anggaplah misalnya contoh kita 100 orang ngumpul. Karena semua orang punya kerjaan, terus kita bilang siapa yang ngurusin rumah kita nih, 100 orang ini. Maka dibilang ya udah kamu aja yang ngurus. Orang tuh bilang, ya kalau aku urus berarti ya kalian harus percaya dong pada aku. Iya kita percaya banget sih sama kamu. Nah setelah kita bilang kita percaya sama dia, ya kita kasih dia gaji atas ganti waktunya karena dia bisa aja bertani, dia bisa aja berdagang ataupun yang lain. Tapi dia mau untuk ngurusin rumah kita bareng-bareng. Nah itulah pemerintah sebenarnya kan ya. Kita minta dia untuk ngurusin urusan kita bareng-bareng. Dan urusan bareng-bareng ini, rumah bareng ini harus di maintenance kan. Nah, maintenance itulah menggunakan terus kemudian tadi uang dari kita sendiri, kita bayar kepada dia, kita gaji dia. Selain itu, dia juga bilang, tapi kan nanti kita juga harus bayar listrik ya. Kita juga harus barang-barang baru harus kita beli ya. Ataupun kalau kalian mau punya sesuatu yang mewah yang lain, internet misalnya, yuk kita urunan yuk. Nah, itu konsep pajak di awal. Jadi konsep pajak di awal tuh sebenarnya tidak memberatkan. Hanya menjadi sesuatu yang ya kalau memang mereka mau tambahan-tambahan kenikmatan, mereka harus tanggung bareng. Itu aja sih sebenarnya konsepnya. Maka di dalam tulisannya Ibnu Khaldun itu menggambarkan bahwasanya ketika di awal-awal pemerintahan atau di awal-awal peradaban, sebenarnya tarif pajak itu sangat rendah sekali. Tapi penerimaannya banyak. Tapi sebaliknya ketika di ujung-ujung daripada peradaban atau tanda-tanda peradaban itu mau hancur, catat baik-baik, pendapatannya menjadi sangat rendah dan tarif pajaknya menjadi sangat tinggi. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Dan most likely itulah yang terjadi di masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Itulah konteks keluarnya hadis tentang haramnya pajak ini. Karena pada saat itu tarifnya sangat tinggi sekali sehingga memberatkan banget bagi orang-orang yang biasa, sementara orang-orang yang di luar itu hidup berkemewahan. Pertanyaan berikutnya, kok bisa penerimaannya jadi sangat rendah dan terus kemudian tarifnya jadi sangat